kumpulkan itu. Bisa pergi ziarah ke Abagurus Kumpul. Iya, ziarah itu ke sana nggak terduga Bu, itu keajaiban. Jadi keajaiban itu apa? Maaf, saya kan ada pasien sakit batu empedu, sudah berobat ke sana kemari, sudah habis berapa puluhan juta lah itu. Nah, dia konsultasi sama saya, terus saya dengan keikhlasan kalau saya untuk penyembuhan itu kan mengirimkan, membantu air doa ini seperti ini kan secara gratis. Tak gratis, tak kirim ke Kalimantan. Sama Pak Sidik dikasih air sholawat ini. Air sholawat itu ya alhamdulillah, tahu-tahu itu dicek ke dokter itu di lab batu empedunya itu hilang, terus sembuh. Terus selang berapa bulan itu saya dikabari di telepon, Pak minta KTP-nya. Untuk apa? Ya udah minta saja. Terus dikabari lagi, ini sudah tak belikan tiket pulang pergi sampai ke tempat saya untuk validasi. Orang mana itu? Dia orang kampungnya itu kampung Jawa. Kampung Jawa. Ya, Martapura. Martapura. Ya. Orang Martapura. Terus sama Pak Sidik ada keluhan seperti itu. Iya. Batu empedu tadi. Iya. Terus dikasih saran sama Pak Sidik untuk mengkonsumsi air sholawat, banyak baca sholawat, kemudian diberi sembuh. Iya. Terus Pak Sidik katanya sama beliau yang sakit itu dibelikan tiket untuk ziarah Abagurus Kumpul. Enggak, kebetulan rumahnya itu kan dekat Bu, dari kampung Jawa itu kan cuma hanya setengah kilo. Ya itu kan kita juga nggak menduga kalau rumahnya itu dekat ke Abagurus Kumpul. Kan saya bertanya orang-orang sana, mana sih tempatnya? Oh ya situ dekat. Berarti ini dimudahkan, dilancarkan semua, dikumpulkan dekat itu. Terus ada keajaiban juga. Mungkin keajaiban itu gimana ya, ini mau cerita tapi saya intinya itu apa bisa dicerna atau enggak itu ini cuma kayak keajaiban. Saya kan kerja di kampus UAD itu. Kebetulan di kampus UAD itu ada Rofaben. Wah, Rofaben. Iya. Nah, saya ke situ, saya ikut mengamankan di situ. Pas kebetulan saya juga pengaman di situ. Pas Rofaben pentas di situ. Iya, itu. Selang 3 hari saya itu dikasih surat. Saya kira itu surat SP peringatan atau apa. Itu saya beri surat untuk umroh ke tanah suci. Iya. Itu keajaiban, itu tidak bisa diceritakan. Sambil ini hati saya mata itu terkaca-kaca saya itu. Itu mungkin kekuatan itu apa Rofaben atau Pak Kiai seperti itu. Jadi Pak Sidik itu bekerja di UAD, kemudian di UAD itu pas ada pentas Rofaben, kemudian tiba-tiba jenengan Pak Sidik dipanggil ke kantor, kemudian dikasih surat untuk umroh itu. Untuk umroh. Itu udah keajaiban yang nggak bisa. Ataukah memang di situ ada di UAD itu ada karyawan-karyawanya itu secara bertahap diumrohkan gitu? Iya, itu memang ada, tetapi untuk diumrohkan itu harus melalui seleksi Bu. Seleksinya ketat. Ya maaf sekali Bu, saya itu tidak bisa apa-apa. Jadi dalam arti saya tidak bisa baca ataupun tulis gitu. Jadi semacam surprise gitu ya? Ya nggak tahu itu keajaiban lah saya mengalami. Saya itu kalau mau diumrohkan itu kan harus ada seleksi. Seleksi itu apa? Itu harus bisa membaca barangkali seayat. Itu sedangkan saya itu membaca itu nggak bisa. Demi Allah saya nggak bisa. Berarti awalnya itu dulu Pak Sidik itu diumrohkan itu dalam keadaan belum bisa apa-apa. Belum gitu. Ya belum bisa apa-apa. Jadi dalam arti saya nggak bisa apa-apa kan, harus seleksinya itu harus ketat. Harus bisa baca surat apa itu kan seperti itu. Kalau sudah banyak sih yang diseleksi nggak lolos. Itu saya sudah menamakan keajaiban gitu. Berarti Pak Sidik itu mengartikan bahwa ini anugerah dari mencintai sholawat, mencintai Abagurus Kumpul, mencintai Gus Fuad Pleret, dan aktif menyerukan untuk bersolawat gitu ya. Nah ya intinya kita itu gimana caranya itu mengenal. Saya terus terang gini Bu, saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa baca atau nggak bisa tulis. Cuma yang saya kejar itu amal. Soalnya yang
syariat kita itu yang kita bawa kan cuma amalnya dipertanggungjawabkan. Nah, gimana caranya kita mengenalkan berbuat baik seayat gitu, saja ya. itu sudah kayak membangun tempat ibadah. Ya, kita itu berusaha mengenalkan sholawat kepada orang-orang yang tidak mengerti sholawat dan tidak mencintai sholawat untuk mencintai bisa mencintai sholawat itu dan bersolawat gitu ya. Itu yang ya pertama-tama tuh orang-orang yang tak ajak bersolawat tuh orangnya tidak sholat juga ada. Itu kayak si Mas Rudi itu awal mulanya itu dia bahkan tuh dia tuh ketua paguyuban Kuda Lumping tak suruh berhenti, ayo sholawat. Dia nggak pernah sholat juga. Akhirnya tak ajak ke sini, terus dia sering kesini juga terus sholawat. Lama-lama ya. Setelah ikut sholawat akhirnya ikut sholat gitu. Jadi pelan-pelan ya, bertahap gitu ya. Pokoknya yang penting diajak ke sini dulu, pesantrennya bersuat, kemudian diajak bersolawat. Setelah itu pelan-pelan yang diajak itu sholat dan lain-lain gitu ya. Ya ini di samping itu kan sholawat itu banyak syafaatnya, dan juga di sini tuh rofa itu pembuka jiwa, taman pembuka jiwa. Jadi kalau sudah masuk sini ini kan masuk taman, jiwanya itu kalau tertutup akan terbuka gitu loh. Apalagi kalau sudah kayak ini Bu apa konsumsi air sholawat ini itu banyak syafaatnya. Gitu. Itu belum lama aja juga orang yang nggak punya agama akhirnya tak ajak sholawatan, tak kenalkan sholawatan 1 kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya Pak saya pengen jadi mualaf. Ya, alhamdulillah kemarin sama Bu Samo juga mualafkan itu. Terus menjadi Islam, artinya padahal tidak beragama. Iya itu. Alhamdulillah ya. Itu ya berkat ini Bu, kita itu sedikit demi sedikit itu mengajak bersolawat, dia akan ada ketenangan. Soalnya kan kalau untuk biasanya ya ini dari ilmu titen itu kalau Mas ayo sholat, wah mengko sithik, wah sesuk gampang, wah awakku durung resik. Kalau kita mengajak sholat itu mesti alasannya orang seperti itu. Tapi kalau kita mengajak sholawat itu maknanya besar. Nanti kalau sudah mengikuti sholawat dengan sendirinya itu nanti akan menjalankan titah Kanjeng Nabi. Sholat itu seperti itu. Jadi dengan sendirinya kesetrum. Tapi kalau untuk ayo sholat, wah mengko sithik, wah gampang, wah awakku durung resik. Ini diajak sholawat, wis kowe arep sholat karepmu ora karepmu, kok secara otomatis nanti lama-lama itu loh menjadi sholat sendiri. Iya, jadi ini makna sholawat itu besar banget. Iya, berarti apa yang teman-teman yang diajak Pak Sidik itu kebanyakan itu belum tahu tentang Islam, belum tahu, nggak pernah sholat. Pada akhirnya pertama kali diajak sama Pak Sidik itu untuk bersolawatan dulu, ikut majelis sholawat berkas kumpul di tempatnya Gus Fuad Pleret. Beberapa kali lama-lama nanti terketuk hatinya, lama-lama mereka yang nggak Islam jadi Islam, kemudian yang nggak punya agama, mohon maaf, itu menjadi beragama Islam, kemudian yang tidak sholat menjadi sholat. Bagus sekali Pak Sidik, terima kasih pengalaman yang menurut saya harus banyak disebarluaskan supaya kita semakin banyak mencintai sholawat, semakin banyak bersolawat. Terima kasih para pecinta wali. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.